Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sudut-sudut istimewa. Namun saya sarankan sebelum melanjutkan video pembelajaran ini, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk terlebih dahulu menonton video pembelajaran yang teman saya buat, Bambang Faedoni, dengan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di situ juga dijelaskan tentang rumus sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nanti linknya saya akan taruh di kolom komentar. Selanjutnya, sudut-sudut istimewa. Ini adalah sudut-sudut istimewa dari nilai sinus, kosinus, tangen, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan selanjutnya kita akan membuktikan nilai dari sudut-sudut istimewa ini. Sudut 45 derajat. Nah, di sini diberikan suatu persegi A, B, C, D dengan ukuran A. Kemudian dibentuk garis diagonal dari titik A ke C, sehingga kita bisa simpulkan adalah sudut yang terbentuk dari CAB itu adalah 45 derajat. Kemudian kita tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen 45 derajat. Nah, untuk menentukan nilai tersebut, tentunya kita harus mengetahui berapa nilai panjang sisi AB, BC, dan AC. Karena di gambar kita sudah ketahui bahwa panjang sisi AB adalah A dan BC adalah C. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai panjang sisi AC. Nah, untuk menentukan panjang sisi AC, itu kita bisa gunakan teorema Pythagoras, di mana panjang sisi miring atau kuadrat sisi miring yaitu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan akar dari 2A kuadrat, sehingga nilai AC itu sama dengan A akar 2. Nah, karena kita sudah temukan nilai AB, BC, dan AC, kita bisa menentukan nilai dari sinus, kosinus, tangen dari 45 derajat. Nah, sinus 45 derajat, rumus sinus yaitu sisi di hadapan sudut per sisi miring. Maka BC per AC sama dengan A per A akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka nilai dari sinus 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya kosinus 45 derajat. Rumusnya yaitu sisi di dekat sudut per sisi miring sama dengan AB per AC sama dengan A per A akar 2. Maka sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka nilai dari kosinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Selanjutnya tangen 45 derajat. Nah, rumus tangen yaitu sisi di hadapan sudut per sisi di dekat sudut, sehingga sama dengan BC per AB sama dengan A per A. Nah, suatu bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Jadi tangen 45 derajat yaitu sama dengan 1. Selanjutnya sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, di sini kita diberikan segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi-sisinya yaitu 2A. Nah, kita ketahui bersama bahwa jumlah
besar sudut dari suatu segitiga yaitu 180 derajat. Sehingga kita bisa pastikan bahwa besar sudut A, B, dan C itu adalah 60 derajat. Kemudian kita tarik garis lurus terhadap garis AB menuju titik garis C, titik C. Nah, kita namakan dengan titik D. Nah, titik D itu adalah titik tengah dari sisi AB. Di situ bisa kita lihat bahwa sudut yang terbentuk dari segitiga ACD yaitu sama dengan 30 derajat. Kemudian hitunglah nilai sinus kosinus tangen dari 30 derajat dan 60 derajat. Nah, untuk menentukan nilai dari sinus kosinus tangen itu, kita harus tahu berapa panjang sisi AD, panjang sisi CD, dan panjang sisi AC. Karena panjang sisi AC bisa kita lihat di gambar, yaitu sama dengan 2A. Kemudian yang kita cari adalah panjang nilai sisi AD. Karena D itu merupakan titik tengah dari sisi AB, maka AD itu sama dengan 1/2 AB. Maka AD sama dengan A. Selanjutnya kita menentukan panjang sisi CD. Nah, untuk menentukan panjang sisi CD itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana CD kuadrat itu sama dengan AC kuadrat kurang AD kuadrat. CD kuadrat sama dengan 2A kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 4A kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Maka CD sama dengan akar dari 3A kuadrat, sehingga nilai CD sama dengan A akar 3. Karena kita sudah menemukan nilai AD, AC, dan CD, kita bisa menentukan nilai dari sinus kosinus tangen 30 derajat dan 60 derajat. Nah, untuk yang pertama adalah sudut ACD, itu membentuk sudut 30 derajat. Yang pertama, sinus 30 derajat yaitu sisi di hadapan sudut per sisi miring. Maka AD per AC sama dengan A per 2A sama dengan sinus 30 derajat yaitu 1/2. Selanjutnya kosinus 30 derajat. Kosinus yaitu sisi di dekat sudut per sisi miring. Maka sama dengan DC per AC sama dengan A akar 3 per 2A sama dengan 1/2 akar 3. Itu adalah nilai kosinus 30 derajat. Selanjutnya tangen 30 derajat, yaitu rumusnya sisi di hadapan sudut per sisi di dekat sudut. Maka AD per CD sama dengan A per A akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka hasil dari tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya untuk sudut CAD yaitu sudut 60 derajat. K sinus 60 derajat yaitu sama dengan DC per AC sama dengan A akar 3 per 2A. Maka didapat sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Kosinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat sama dengan AD per AC sama dengan A per 2A sama dengan nilai kosinus 60 derajat adalah 1/2. Selanjutnya tangen 60 derajat sama dengan CD per AD sama dengan A akar 3 per A. Maka didapat
hasil tangen 60 derajat adalah akar 3. Selanjutnya sudut 0 derajat dan 90 derajat. Nah, diberikan segitiga ABC, di mana segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang bersiku-siku di B. Dan kita misalkan sudut BAC sama dengan alfa. Nah, untuk 0 derajat. Nah, itu adalah ilustrasi perubahan sudut B dari segitiga siku-siku ABC menjadi 0 derajat. Nah, ketika kita memperkecil sudut A yang ini, maka itu mengakibatkan panjang sisi BC ini juga akan semakin kecil, sehingga AC itu hampir berimpit dengan AB. Selanjutnya, jika alfa ini sama dengan 0 derajat, maka bisa kita pastikan panjang sisi BC itu sama dengan 0, dan AC itu pasti akan berimpit dengan AB, atau AC sama dengan panjang AB, sehingga didapat nilai dari sehingga kita bisa dapat nilai sinus kosinus tangen 0 derajat. Yang pertama, sin alfa. Sin dari gambar yang ini bisa kita tentukan bahwa rumusnya sama dengan sisi di hadapan per sisi miring, maka sama dengan BC per AC. Nah, ketika alfa yang di sini mendekati 0 derajat, maka dipastikan panjang BC juga itu sama dengan 0. Akibatnya bahwa sinus 0 derajat itu sama dengan 0 per AC. 0 dibagi dengan bilangan apapun, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi sinus 0 derajat adalah 0. Selanjutnya cos alfa, yaitu sisi di dekat sudut per sisi miring. Maka jika alfa yang ini mendekati 0, maka itu panjang sisi AC berimpit dengan AB, dan bisa kita pastikan bahwa sisi AB akan sama dengan sisi AC, sehingga cos 0 derajat itu bisa kita tulis AB per AB. Jadi apapun bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Jadi cos 0 derajat adalah sama dengan 1. Selanjutnya tangen alfa, yaitu sisi depan sudut per sisi di dekat sudut, maka sama dengan BC per AB. Nah, jika alfanya juga ini mendekati 0, maka panjang BC itu mendekati 0. Akibatnya bahwa tangen 0 derajat yaitu 0 per AB, maka tangen 0 derajat sama dengan 0. Selanjutnya untuk 90 derajat. Nah, ini adalah ilustrasi perubahan sudut A yang ini dari segitiga siku-siku ABC menjadi 90 derajat. Maka jika sudut A ini diperbesar mendekati 90 derajat, maka AB akan geser sampai menuju titik B, sehingga maka bisa dipastikan bahwa sudut C ini akan ikut mengecil atau bisa mendekati 0 derajat. Akibatnya sisi AC akan hampir berimpit dengan sisi BC. Maka kita bisa dapat nilai dari sinus kosinus tangen dari 90 derajat. Nah, untuk sinus yang sudut A ini, yaitu
sisi di depan sudut persisi miring, maka BC per AC. Karena sudut A ini diperbesar mendekati 90 derajat, maka bisa dipastikan sisi AC hampir berimpit dengan BC. Maka akibatnya yaitu sinus 90 derajat sama dengan BC per BC. Jadi bilangan apapun yang dibagi dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1. Jadi sinus 90 derajat adalah 1. Selanjutnya cos sudut A sama dengan sisi di dekat sudut per sisi miring, maka AB per AC. Karena sudut A itu diperbesar mendekati 90 derajat, maka bisa dipastikan AB yang ini akan mendekati nilai 0 atau titik A hampir berimpit dengan titik B. Akibatnya bahwa kosinus 90 derajat yaitu AB per AC sama dengan AB itu 0 per BC. Jadi 0 dibagi dengan bilangan apapun itu hasilnya 0. Jadi kosinus 90 derajat adalah sama dengan 0. Selanjutnya tangen sudut A, yaitu sisi di hadapan sudut dari sisi di dekat sudut. Karena sudut A akan diperbesar mendekati 90 derajat, maka bisa dipastikan sisi AB itu mendekati 0. Akibatnya bahwa untuk nilai tangen 0 derajat itu BC per AB, itu BC per 0. Jadi bilangan apapun yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Jadi tangen 0 derajat yaitu tak terdefinisi. Nah, selanjutnya ini adalah tugas yang bisa kalian selesaikan. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.